Halo, selamat sore pemirsa. Lensa Indonesia Sore kembali menjumpai Anda dengan rangkaian informasi pilihan. Dan tentunya hari ini yang menjadi informasi utama adalah laporan dari beberapa titik mengenai arus mudik yang diperkirakan hari ini mencapai puncaknya. Langsung saja pemirsa, inilah Lensa Indonesia Sore selengkapnya bersama saya, Senandung Cita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lensa Mudik yang didukung oleh... Ya baik pemirsa, kami akan memberikan laporan mudik di mana rekan-rekan kami telah berada di beberapa titik, di antaranya ada laporan dari jalur Pantura dan juga dari jalur Selatan Nagrek serta dari Pelabuhan Merak Banten. Dan pertama kita akan ke Pelabuhan Merak Banten terlebih dahulu. Sudah ada rekan Tiara Dianti akan melaporkan kondisi terkini mengenai kepadatan di sana. Tiara, apakah masih terjadi antrian yang mengular hingga 2 km seperti siang tadi? Cita, H-2 menjelang lebaran di Pelabuhan Merak Banten sudah mulai dipenuhi oleh para pemudik, baik itu pemudik yang berjalan kaki, pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4, serta angkutan umum. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari PT ASDP Indonesia Pelabuhan Feri Cabang Merak, peningkatan terutama terjadi bagi pemudik pejalan kaki dan juga pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, di mana pemudik pejalan kaki jumlahnya meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Jika sebelumnya mencapai 10.925, namun saat ini mencapai 20.159. Sementara untuk peningkatan dari jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 sendiri meningkat 4 kali lipat, di mana sebelumnya mencapai 4.841, namun hari ini mencapai 16.422. Sehingga total jumlah kendaraan yang melalui Pelabuhan Merak Banten menuju Pelabuhan Bakauheni mencapai 26.234. Dan Cita, untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Merak Banten, dermaga 6 dimanfaatkan, yang sebenarnya tahun ini dimanfaatkan khusus untuk kendaraan roda 2, namun masih bersifat situasional, yang berarti jika jumlah pemudik kendaraan roda 2 di dermaga 6 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah total muatan dari kapal, maka jumlah kendaraan yang padat di dermaga lain bisa dialihkan ke dermaga 6 untuk menguraikan kepadatan serta agar membuat para pemudik tidak menunggu terlalu lama. Demikian Cita yang bisa saya laporkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tiara atas laporannya. Sekarang kita segera menuju ke jalur Nagrek, Jawa Barat pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di sana. Sudah ada rekan Leni. Leni, silakan dengan laporan Anda. Ya, kondisi terkini arus lalu lintas di jalur Selatan Nagrek, Jawa Barat pada sore hari ini memang masih terpantau sangat padat, di mana peningkatan volume kendaraan di ruas jalur Nagrek ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, pada siang hari ini, tepatnya pada pukul 1 siang tadi, kendaraan yang melintas di jalur Nagrek sudah mencapai 68.000 kendaraan. Dan pemudik yang melintas di jalur Nagrek ini masih didominasi oleh pengendara roda 2 dan kendaraan pribadi. Nah, sebelumnya saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu pemudik yang melintas di jalur Nagrek ini, terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor. Selamat siang, Ibu. Maaf mengganggu sebentar. Ibu siapa? Fatma. Ibu Fatma ini mau mudik ke mana, Bu? Ke Banjarnegara Purwokerto. Ke Banjarnegara Purwokerto. Ini Ibu berangkat dari jam berapa, Bu, dari rumah? Dari habis subuh jam 4:30. Ibu, sepanjang perjalanan hingga di tangan ini ada kendala nggak sih, Bu, kemacetan di mana aja? Macetnya itu tadi di atas sana Nagrek, di Cileunyi juga, terus di sebelum pintu tol Cileunyi itu macet sekali, mungkin sekitar 2 jam. 2 jam di situ di Cileunyi, sejam di Limbangan, dan 5 kali berhenti. Terima kasih banyak. Sama-sama, iya. Lanjutkan perjalanannya kembali. Dan memang pantauan kami saat ini
pemudik yang melintas di jalur nagrek didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan diharapkan bagi Anda yang nantinya akan melintas di jalur nagrek Jawa Barat ini untuk tetap berhati-hati dan sabar mengingat volume kendaraan di ruas jalur nagrek ini semakin meningkat. Karena diprediksikan puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini hingga esok pagi. Demikian. Baik, terima kasih Liniar ini melaporkan langsung dari jalur nagrek. Sekarang kita akan bergeser ke jalur Pantura Nontol. Pemirsa, di mana sudah ada reporter RTV Nuke Aswita di Cirebon, Jawa Barat. Nuke, nampaknya di belakang Anda sudah terlihat padat sekali. Bisa dijelaskan suasananya? Kita untuk kondisi terkini di jalur Pantura Cirebon Nontol ini memang sudah sangat dipadati oleh ribuan kendaraan, lebih khususnya sepeda roda 2, yaitu di mana pada malam hari memang jumlah kendaraan sepeda roda 2 terus meningkat. Puncak arus mudik sendiri memang diperkirakan jatuh pada hari ini, di mana sejak pagi hingga siang hari tadi di jalur Pantura Cirebon ini sudah ada sebanyak lebih dari 15.000 sepeda motor yang melintasi jalur ini. Ya, untuk nantinya sendiri titik kemacetan memang berasal dari Bundaran Kedaung. Namun untuk lebih lanjutnya pemirsa dan juga Nacita, saya saat ini sudah bersama dengan Kapolres Cirebon yaitu AKBP Risto Samudro. Ya Bapak, untuk lebih lanjutnya Bapak, untuk arus mudik sendiri jatuh perkiraan kapan nih Pak? Jadi untuk hari ini diperkirakan puncak arus mudik nanti malam, ya, nanti malam. Untuk itu kami sudah mengambil langkah-langkah, kita sudah persiapkan, ada tim urai, ada tim pengaturan, nanti semuanya membantu teman-teman pemudik yang kebetulan pada hari ini melintas wilayah Cirebon supaya semuanya berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan itu, kami menghimbau kepada para pemudik untuk tertib, mentaati aturan-aturan, mengikuti petunjuk-petunjuk atau arahan petugas yang di lapangan, jangan saling serobot, saling tenggang rasa, insya Allah nanti semuanya akan berjalan dengan lancar. Untuk jalur alternatifnya sendiri mungkin Pak nanti di mana Pak? Ada beberapa skenario yang kami siapkan seandainya terjadi kemacetan atau perlambatan. Kalau perlambatan biasa nanti tertentu di rest area tertentu atau di checkpoint tertentu kami buat rekayasa sedikit melingkar. Contohnya yang di sini. Kita ada 3 checkpoint, yang pertama di Winong, yang kedua di Weru sini, yang ketiga di Pangenan. Ya baik Bapak, terima kasih banyak untuk informasinya. Ya Nacita dan juga pemirsa, untuk Anda para pemudik yang nantinya akan melalui jalur Pantura Cirebon ini, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kapolres Cirebon bahwa sudah ada 3 titik rest area atau checkpoint yang bisa digunakan untuk para pemudik untuk beristirahat. Dan himbauan juga untuk para pemudik untuk tidak membawa barang terlalu berlebihan dan tetap menjaga laju kendaraan agar selamat sampai tujuan. Kembali ke Nacita di studio. Baik, terima kasih Nuke Aswita melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Sementara pemirsa di ibu kota di Terminal Kalideres, nampaknya animo penumpang juga semakin meninggi. Sudah ada rekan Intan Bedisa di sana. Intan, bagaimana pantauan arus mudik di Terminal Kalideres hingga sore hari ini? Ya, Nacita, kesemrautan tidak dapat terhindarkan di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat karena memang terminal ini cukup berbeda dengan Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, di mana di Pulau Gebang ini memiliki terminal kedatangan dan keberangkatan yang terpisah. Sedangkan di Terminal Kalideres ini sendiri tidak ada perbedaan dari kedua terminal tersebut, sehingga masyarakat yang baru datang dengan bis yang juga akan berangkat, kemudian bis yang masih menunggu penumpangnya, kemudian tercampur sehingga membuat kemacetan dan juga kesemrautan di terminal ini tidak dapat terhindarkan. Dan hari ini diprediksi pula menjadi puncak arus mudik pada tahun 2017 kali ini di Terminal Kalideres dengan jumlah penumpang sejak H-10 hingga H-2 hari ini sudah diberangkatkan sekitar 35.000 warga ke tempat tujuan mereka masing-masing. Di mana rata-rata kebanyakan dari para calon penumpang yang berangkat melalui Terminal Kalideres Jakarta Barat ini adalah menuju daerah-daerah yang jangkauannya cukup jauh begitu, seperti misalnya Jawa Tengah, kemudian juga ke Pulau Sumatera. Dan selain itu pula, harga tiket bus di Terminal Kalideres ini pada H-2 menjelang Lebaran ini meningkat bahkan hingga 2
hingga 3 kali lipat. Seperti misalnya tiket bus ke Jawa Tengah, Solo, yang tadinya hanya Rp160.000, namun harganya meningkat hingga Rp350.000. Demikian, Nachita. Ya baik, terima kasih Intan Bedisa melaporkan langsung dari Terminal Kalideres Jakarta Barat. Sebelumnya juga sudah ada laporan dari jalur Pantura di Cirebon, Jawa Barat, dari Pelabuhan Merak Banten dan juga dari jalur Nagrek. Dan pemirsa, kini kita juga sudah terhubung dengan reporter RTV Willy Johan yang berada di pintu tol Brebes Timur. Willy, silakan dengan laporan Anda. Ya, silakan Willy. Ya pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Lebaran, kondisi arus kendaraan yang melintas di pintu tol Brebes Timur atau Brexit Jawa Tengah terpantau mulai mengalami peningkatan volume. Meski begitu, kami memantau memang belum nampak adanya penumpukan kendaraan yang signifikan, baik di antrian menuju gardu pembayaran maupun sesudah bertemu dengan jalur arteri Pantura. Dan pemirsa, memang pada malam tadi sempat terjadi lonjakan volume kendaraan yang melintas di pintu tol Brebes Timur ini. Tercatat lebih dari 68.000 kendaraan melintas di pintu tol Brebes Timur ini. Dan puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi pada malam ini, di mana hari ini akan menjadi di mana volume kendaraan diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan pada malam sebelumnya. Dan tadi sempat ada kunjungan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono ke tempat ini, di mana dalam kunjungan tersebut Tito Karnavian menyoroti masalah Brexit tahun lalu dan memastikan pada tahun ini tidak akan terulang insiden Brexit pada mudik Lebaran tahun lalu. Dan berikut pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Kita safe, tidak mau ngambil risiko, sehingga berlaku buka tutup. Kalau memang terjadi kepadatan di Brexit, maka baru dialirkan ke sana malam hari. Tapi kalau siang hari efektif dibuka. Dan pemirsa, tadi Tito juga menghimbau jika nantinya tol fungsional atau tol darurat dari Brebes Timur ke Gringsing Batang dioperasikan, maka Tito menghimbau kepada pengemudi agar tidak melewati batas kecepatan maksimal, yaitu 40 km per jam, dan tetap berhati-hati dalam berkendara. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Willy Johan melaporkan langsung dari pintu tol Brebes Timur.